Nabi itu lahir sekitar 570 Masehi. Berarti abad ke-6, 570. Dapat wahyu itu sekitar 610, pinten? 610 karena Nabi dapat wahyu setelah umurnya pinten 40 tahun ini. Karena terpautnya Masehi dengan Hijriah itu kisarannya 600 tahun. Sekarang kan Hijriahnya pinten 1430. Masehinya sudah nopo 2009. Berarti kisaran tafawutnya pinten 600 nih, 600 tahun. Dia tepatnya itu sekitar 570. Nabi dapat wahyu itu 610 ya. Dapat wahyu pinten 610. Kemudian beliau di Mekah rata-rata ahli hadis berpendapat 13 tahun. Di Madinah pinten 10 tahun. 10 tahun itu tahun ke-8 mengalami fathu. Terus tahun 9 wonten pengumuman musim. Terus tahun ke-10 terakhir Nabi Haji napa? Badar. Itu penulisan-penulisan sejarah yang mudah dilacak. Nah, sebelum Nabi pindah tenggene Mekah, ya, nak sampai sering ngaji teng pondok-pondok nopo teng pundi mawon teng bahasa-bahasa kitab salaf. Bisa perlu sampean krungono nggih. Sebelum ada Eropa, ada Amerika, ada dunia modern yang disebut suaka politik, niku teng Arab niku wonten tradisi sing pun kuno sing disebut tradisi khulafa. Ngake sak nggih, mboten ngake kok. Mboten ngake hak napa al-kha, tapi ngake napa hak. Tradisi napa khulafa, napa khulafa. Khalifu Bani Zahra, Khalifu Bani Quraidah, Khulafa Abi Bakar, Bani Huza'ah, Bani jenenge napa? Khulafa. Khulafa niku mitra. Ya napa? Mitra politik yang berdasar kabilah atau kesukuan. Misalnya Nabi atas nama dinasti itu dinasti Quraisy. Kemudian ada bani-bani yang lain, misalnya Bani Mudlis, Bani apa, Bani Huza'ah, Bani Abi Bakar. Ini jenis kesukuan. Mereka punya ketua suku, ya, punya tatanan politik. Punya ketua suku juga punya tatanan apa? Politik. Jadi dulu itu tidak ada bentuk negara. Teritorial betul enten, batas negara karena teritorial betul enten, tapi dibatasi dengan apa? Suku. Kalian bani-bani. Ini rumah tenang. Nanti mungkin sampean paham. Nah, ketika Nabi mulai dakwah itu kan disakiti oleh sukunya sendiri, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, CS. Jadi beliau punya masalah internal dengan internal sukunya sendiri. Tapi atas nama internal suku itu sendiri, misalnya di dari Najwa, ya, di lembaga tertinggi suku Quraisy itu misalnya keputusan tertinggi itu kalau disetujui 10 orang. Yang ngetuai Abu Jahal. Abu Jahal itu gelarnya Abul Hakam. Abul Hakam. Orang yang dianggap paling bijak. Yang mengetahui Darun Najwa. Niku karena Abu Thalib itu selalu menveto keputusan bunuh Muhammad. Sehingga pembunuhan itu tidak pernah terjadi. Karena setiap ada vonis Muhammad harus disingkirkan. Ditentang Abu Thalib. Sehingga atas nama kesepakatan itu Abu Jahal, Abu Lahab, apapun bencina tidak bisa bunuh Kanjeng Nabi Muhammad. Niku sing disebut wa amma kana Muhammadun fakana fi khulafa'i qaumi, karena dia punya mitra yang mapan. Lah yang sing repot kaya Abu Bakar. Abu Bakar itu tidak termasuk dinasti Quraisy. Dia disakiti. Apalagi Bilal, dia hanya seorang budak. Apalagi Ammar, Suhaib, orang-orang ini. Akhirnya Abu Bakar keluar dari Mekah bermitraan dengan khalif yang lain. Khalif-khalif ini kemudian kuat-kuatan. Misalnya dimitrai Abu Jahal, Abu Bakar ini lebih kuat. Maka suku Quraisy tidak berani karena suaka politiknya Abu Bakar dimitra kesukuan yang lebih kuat. Ini ruang tenang, ini bersamaan paham. Sebab itu kitab-kitab salaf jaga istilah khulafa Khalif. Sebab itu lewat ngaji ini sampai pun kaget ketika pemikir-pemikir besar Islam itu dalam hal berpolitik pasti sekuler, bukan mungkin sekuler, pasti sekuler. Ketok tangan kula ora sampai sak ngalime kula bae Imam Ghazali lah mesti sekuler. Nah urusan bio napa? Tapi bukan sekuler yang mengesampingkan Tuhan atau hukum-hukum Tuhan boten. Tapi sekuler dari tatanan peradaban manusia bahwa manusia sunnahnya pasti bermitra dengan kelompok lain, dan kelompok lain itu bisa non muslim.
Abu Bakar sama yang kalau cerita zaman teng Mekah itu diusir kalian tiang Quraisy. Bahkan beliau saat iman itu disakiti sampai wajahnya nggak dikenal. Untung beliau itu mitra dari suku di luar Mekah yang melindungi itu. Akhirnya Abu Bakar ke sini. Ke situ dilindungi. Ketua suku itu marahnya Abu Jahal, jika Abu Bakar mati maka kamu ini perang dengan suku kami. Karena Abu Bakar adalah anggota kehormatan kami, khulafa Ali. Jadi dalam sejarah Islam, keamanannya Abu Bakar kanjeng Nabi Muhammad sendiri itu karena punya khulafa, punya apa? Khulafa. Begitu juga saat perjanjian Hudaybiyah, Nabi punya khalif, ini itu Khuza'ah, Bani apa? Orang Quraisy punya khalif, namanya Bani Bakar. Dulu itu kan nggak ada teritorial kenegaraan, nggak ada, yang ada teritorial kesukuan, kelompok-kelompok apa? Kesukuan, kebersamaan Tenggirian Jaya, ketua-ketua suku. Nanti bila sikan boleh SPJ kan berdasar ketua nopo suku. Bon, ini pensamaan paham ya. Kemudian mereka ini kalau bikin perjanjian perang atau perdagangan itu dimaklumatkan saat musim haji. Perlu diketahui bahwa tradisi haji itu dilakukan juga zaman sampai jadi. Sehingga siapa yang bisa membentuk multinasional yang lebih kuat, ya kesukuan mitra yang lebih kuat, maka bisa membentuk format cara dagang dan cara berhaji. Sekali kalah ya kalah. Ini jenis apa pula pakal. Ini sampai paham peta tentang Mekah yang nggak penting. Bon, walhasil walawal zaman suku-suku yang melawan Nabi itu keok. Yaitu dengan kelimake pas Fathu Mekah. Tahun ke-9 Nabi itu sebagai tokoh Islam. Niku kepengen haji dikandani kalian beberapa informasi. Ya Rasulullah, haji di Ka'bah itu masih ada tradisi orang musyrik yang haji. Bahkan saat tawaf niku mereka telanjang. Saat tawaf napa? Lalu kita juga kaget. Islam nak tawaf nek pakaian ihram. Ini setengah pornografi, lu disini bandingannya blotor, paham ya? Jadi wa alayatu fa bil baiti ya nanti saya gila ya setengah blotor, pakaian ikram setengah apa? Jadi itu ono sejarah ya, tapi sangka udo tetep luwe apik, sangka napa? Sangka napa? Udo. Jadi iki kalau cerita, kenapa kalau cerita khulafa? Mitra-mitra ini kemudian yang menentukan cara haji. Cara apa? Haji. Nah, kebetulan si Abu Jahal yang punya gelar Abdul Hakam punya pandangan lanatufu bil baiti saubin nasillah fihi. Kita ndak akan tawaf. Jadi pikirannya Abu Jahal Abdul Hakam itu kayak pikirannya bocah-bocah yang lagi seneng filsafat. Nah Allah itu sondelok jerone jodoh, nak paling penting pandangannya Allah, kelambinan Allah ya roh, kelambinan ya Allah. Nah, kowe ilmu hakikat temes mantep kudu be kambinan podo. Mergo kambinan ya Allah, ora kambinan ya Allah. Lah niku pikirane Abu Jahal cara berpikir. Paham? Jadi supaya orang itu murni dan murni itu diekspresikan lewat ketelanjangan. Karena ketelanjangan adalah kejujuran. Kan cara seniman kan ketelanjangan adalah apa? Kejujuran. Karena baju ini napa pembalut kemunafikan. Mulane gambar-gambar wong seniman cenderung napa? Udah, mergo dheweke kejujuran. Tapi masalah sing ora adil kok ora gambar wong sing elek, sing panunen, sing kudisen. Ketara nafsu kok sing digambar mesti wong ayu. Pak. Lah jujur kan wong panunen yo digambar, wong kudisen ya napa? Nyatane sing digambar mesti wong napa? Berkorban jadi nak wong ayu pornografi lah tidal bayu, nak wong kudi seneng bayu, mulai seneng duit aku. Baju-baju seneng apa? Walhasil akhirnya setiap tawaf itu udah, kenapa? Karena punya filsafat. Baju ini adalah sarana keangkuhan, sarana maksiat. Karena orang menjadi tidak jujur, menutupi kekurangannya. Cara pandang begitu oleh Abu Jahal Abdul Hakam ini. Berjalan tradisi tawaf udah. Dan itu nggak bisa nih. Sampai nak aliran-aliran sesat dalam Islam. Ciri utamanya sinak wiridan nampu dibata ini berapa?
Jadi kita juga kayak mudo para ibadah itu sejarah kuno. Di pinggir Ka'bah kalau naruto kalau gobang ya. Mulane pengumuman di finali wa Allah yatu fabil baiti ya. Mane saya nggak aliran kok wiridan itu udah fashab mesti sesat. Itu tradisi ciptaan sinten Abu Jahal. Lah Islam nak ngerubah itu tahu tenanan. Mulai bisa Islam nak ngerubah itu setengah-setengah. Delalah genti ini pakai ekrom di setengah nopo. Itu berhasil kisbar benar pakai ekrom. Oh tempakan yora olah katuran cekak gitu loh. Itu mengenai seni Muga ngroy oleh anak-anan jin ayo karo anak man to. Tapi sebenarnya pengira ngoten. Ekrom pakai nopo? Pakai. Sebenarnya pengiran kertane ngoten ora kena dibantah. Paham ya? Jadi artinya begini ini kalau cerita. Kenapa saya tadi memberi mukadimah? Apapun alimnya orang, cara berpolitik pasti sekuler. Karena begini. Semenjak dulu cara menentukan format ibadah sama dagang ini berdasar koalisi terbesar. Koalisi terbesar ini kemudian yang berhak menentukan format bagaimana cara beribadah, cara berdagang. Sehingga Nabi Muhammad piyambak dulu pertama di Medina juga berkhulafa, bermitra sama Yahudi, Quraisy dan Bani Nadir. Karena beliau tidak dianggap legal sebagai warga Madinah kecuali orang-orang penduduk Madinah, mitra-mitra ini mengakui kependudukan kewargaan Nabi Muhammad. Jadi mulai orang Islam diutang jasa sampai orang Yahudi. Kependudukan Nabi Muhammad diakoni orang Yahudi. Bani Quraisy itu kalian apa Bani Nadir. Orang yang diusir. Mereka tidak kepilah. Ilegal. Jadi kalau cerita bicara. Mulai masuk tak gede ini Khomeini zaman revolusi Iran, zaman Goleno Pahlavi. Khomeini mitranya mbek Perancis. Tokoh ulama Syiah Imam Khomeini terkenal Syiah anti non Muslim. Tapi dalam berpolitik Khomeini tak pengertian temudi temengkang atau Perancis. Perancis. Di Pak Nidan sinten Ali saya. Semua ahli sunnah komentar. Ahli sunnah itu zaman pemerintahan Saddam mitraan di Amerika ngelawan Iran, paham ya? Soal Syiah gede Amerika, mau lawan zaman Syiah Iran pun di mitraan Amerika boleh no. Jadi orang sejarah politik kok wong fanatik. Lalu rasa kok apa bukan tidak tahu kalau oh itu kenapa apa ukuran Islam itu kan istrinya jilbab apa ndak rasa bakar orang sejarah politik orang tidak berpandangan apa saya paham ya pemenang jadi kayak aku orang politik orang ulama tenan malah bujute sekuler kalau keren bujute sekuler cuma sekuler orang alim itu modalnya ikhlas tapi modalnya apa buat sekuler lah bukan apa karena sekuler kepada orang alim itu tidak sampai mengesampingkan hukum Tuhan tapi kompromi-kompromi sama fakta sosial sama fakta apa sosial. Khomeini itu orang Syiah ingin mendirikan negara Islam menggolengkan Pahlavi zaman itu, ya, menggolengkan apa itu? Niku zaman pengasingan sing nampung sinten? Begitu sejarahnya Saddam Sunni mitraan dengan Amerika karena perang dengan Iran. Awal zaman Kurdi mitraan dengan Amerika golengkan sinten? Saddam. Padahal Kurdi sih, ya, jadi tokoh ya mesti gede Amerika, si Ayong Iran. Begitu juga di Afghanistan, Hamid Karzai ini itu songkok kelompok Syiah. Mullah Umar Usama Sunni, koalisi di Amerika. Itu tak ganti kadang tokoh Syiah, kadang tokoh Sunni. Bung Hatta Rian musir Belanda. Kerjasama ini kalian Belanda. Bung Hatta Rian pas Indonesia dijajah Belanda malah kerjasama dengan aktivis anti penjajah. Yang ada di Belanda dan beliau juga hidup di kata sejarah-sejarah koalisi kemitraan dengan non-komus.
Indonesia musik Jepang, baru kayak sekutu. Kalau sekutu ngebom Jepang, Indonesia malah ngomong. Paham? Ini kalau cerita. Dulu Nabi juga gitu, punya khalid. Sama kalau nggak percaya baca kitab Hayatus Sahabat. Itu detail sekali khalidnya Nabi zaman di Mekah, Bani ini, di Madinah, Bani ini. Karena mulai dulu yang namanya kewarganegaraan itu diatur betul. Atas nama suku, apa atas nama kafir. Misalnya ini diberlakukan Arab Saudi. Misalnya sampai badhe teng Mekah, mungkin niku kan kudu ana napa? Kafir, wonten apa? Kafir. Untuk mendapat surat iqamah itu harus ada persetujuan dari warga negara sana. Jenenge apa? Kafir. Begitu juga dulu Nabi di Madinah bersyarat harus dapat persetujuan suku setempat, termasuk saking Yahudi apa? Bani Quraisy. Ngapa Quraisy kalian Bani? Di Mekah juga. Nah, sehingga sekarang ini kalau cerita sekarang yang menentukan sebuah negara modern juga sama, yaitu berdasar demokrasi. Di mana suara terbanyak maka pegang otoritas untuk menggulau entah atau mewarnai sebuah negara. Makanya umat Islam boleh berpolitik seenaknya asal menuju otoritas itu. Cek ngitung jilbaban seorang, cek ngitung stabilitas seorang, pokoknya mesti khulafah. Ini benar Islam ekstremis ngerti. Jadi tidak bisa hidup tanpa khulafah, itu tidak bisa. Karena untuk menentukan sebuah mitra, sebuah otoritas itu kepada siapa, tentu yang didukung mayoritas. Dan mayoritas ini khulafah namanya. Misalnya dari berbagai partai pendukung, dari berbagai koalisi partai pendukung. Kalau dulu khulafah berdasar suku, di era modern berdasar partai. Tapi mulai dulu ada yang namanya khulafah itu ada. Yes, yang namanya apa? Khulafah. Sebab niku dalam ketegangan Nabi kalian tiang Mekah, tidak sampai ada pembunuhan. Kok sakit mata ini sebuti, sampai bayang betapa teori kemitraan itu kuat zaman itu, sampai tak terang. Mungkin sampai jeling-jeling, eling ora roh. Nabi itu badhe dipateni, wong jelas-jelas Abu Jahal kuwedine sak boleh Muhammad. Kira-kira jitat Muhammad tiap saja itu, wong kanjeng Nabi trimo wong sitok kere dhewean. Tapi dalam pelaturan kompensasi hukum bilateral antar negara itu, hukum antar negara itu, seorang pembunuh niku kena kisah bayar 1 unta. Dan waris akilahnya bayar 300 unta. Nak bunuh sengaja malah walhasil itu berat kan. Sebab itu Abu Jahal berencana setiap satu kabilah ngirim satu pemuda dari berbagai semua kabilah di Mekah. Dan setiap pemuda itu andil dalam membunuh. Dengan demikian pembunuh Muhammad adalah mewakili dari berbagai kabilah. Dan dengan demikian tidak bisa dituntut. Itu hebatnya hukum ini. Jadi ada hukum internasional. Kata suku Quraisy yang mateni Muhammad itu mesti disalahkan suku-suku yang lain. Iku hebatnya. Jadi Mekah dulu itu modern di bangsa ini. Saya kan pokoknya Wahabi, raja. Jadi modern apa? Modern real. Paham ya? Makanya Abu Jahal itu langsung mateni Nabi. Di antara ide besar Abu Jahal adalah bagaimana semua suku mengirimkan pemuda terbaik, kemudian semua pemuda itu terlibat dan ikut andil dalam pembunuhan Muhammad. Sehingga dengan format ini, pembunuhan ini tidak bisa dituntut. Ya nanti kira nggak bisa secara ini. Itu menunjukkan bahwa sistem hukum itu jalan, paham ya? Kenapa? Nah sekarang, ini kalau cerita. Sekarang semua sistem itu dihilangkan atau minallahi wa rasulihi lan nasi yaumal hajjil akbar. Semua perjanjian sing jelimet tentang hukum-hukum internasional ini dibatalkan semuanya sekarang pakai hukum Islam. Jadi mitra-mitra koalisi ya dibatalkan. Semua standar haji berdasar mitra koalisi juga dibatalkan. Sekarang standar haji pakai standar Islam. Yaitu tawafnya secara Islami, cara berhaji juga secara Islam. Itu maksudnya baru atau minallah wa rasuli ilan nasi yaumal hajjil akbar annawa bari'um minal musyrikin. Artinya minal ubud dari semua perjanjian politik yang terikat kontrak dengan aturan-aturan bersama orang musyrik. Semua itu sudah dibatalkan.
Makanya pidato Nabi dan Haji Wada kan semua hukum yang disahkan zaman jahiliyah atau uhutah takut damai ya hati sudah saya pendam di bawah telapak dua kaki saya itu. Maksudnya dibatalkan. Pidato Nabi dan Haji Wada semua aturan yang terjadi zaman jahiliyah dibatalkan semua. Kalau perjanjian jahiliyah itu dijelimet. Tapi ya berkahnya banyak, paling tidak ada aturan suaka politik, tidak main bunuh, tidak main tikar. Malah sejarah Mekah itu sama nama sejarah Kanjeng Nabi unik. Wong Kanjeng Nabi ku dhewean. Pendereke Timo Ammar Bilal tuhe Pak kiri kabeh kiri budak. Kok ora langsung dipareni? Kok ora langsung bikin? Padahal Nabi sempat 10 tahun, 13 tahun teng karena aturan ketat tadi, aturan ketat hukum internasional tadi, urusan mitra-mitra, paham ya apa? Urusan apa? Mitra koalisi, mitra partai. Podo partai Islam itu disingkir ning alam demokrasi, mergo mitra partai demokrasi. Paham ya? Partai Islam yo ora iso anti partai non-Islam, mergo mitra koalisi kebangsaan. Akhirnya yo Allah ketuhanan. Paham ya? Itu hukum, ya. Artinya itu tua sekali, ya tua. Sampai jelas sekarang sejarah India dari Pakistan, dari Bangladesh itu bukan kerja keras Iqbal dan Abdul Ala Al-Maududi saja, juga campur tangan Inggris. Ya betul. Perjuangan untuk jadi Pakistan negara Islam itu bukan hanya perjuangan Iqbal dan Abdul Ala Al-Maududi, tapi juga ada campur tangan apa? Inggris. Pisah Malaysia saking Singapura atau Singapura dari Malaysia. Paham dan sebagainya. Artinya dalam geopolitik tidak ada sejarah di mana sebuah negara yang ditentukan oleh orang Islam di negara mana saja. Tapi ini bukan berarti kita sekuler atau liberal, boten. Ini fakta sosial. Dalam perdagangan juga sama. Mbok kiai paling khusus sundel langit, mbok pondok paling sufi sundel langit, nak pulaan sampo atau sabun ning dino. Ya ora nak cinane duwe herder. Ya ora ning cinane no gambar saleh. Mbok wong sufi kaya apa nak dagangan mesti teku. Ora kok santri wae khusus. Mbok wong sing celok wali sundel langit nak dagangan kebabe apa? Jadi sama juga kaget, kenapa politiknya kiai dekat dengan non-muslim, dagangan juga dekat dengan asal mati dunia mesti terkait sama hukum-hukum ini. Kegelem ragilem biasanya ini. Paham? Ibadah sampai santri, tapi nak dagangan mesti uang kita sampai Cina. Menggadang pulaan Pak Haji larang, yang Cina murah. Yang Pak Haji utang dicurigai, yang Cina oleh. Orang itu kok kritik, bodoh Islami, orang percaya, orang itu mau dagang pengirane berarti kok. Bodoh politik yang pengirane untung rugi. Orang itu partai Islam kurang bersatu ya, malah koalisi partai dan orang itu politik, jiwanya bagi untung rugi. Paham ya? Lah aturan sing rimet ngoten niku setelah Fathu Mekah niku dihapuskan semua. Ada maklumat dari Allah, aturan itu tersingkirkan semua. Sehingga meskipun ada koalisi terbesar tidak boleh menentukan format cara berhaji. Wa Allah yatu fabil baiti oryan. Jadi kemarinnya Ka'bah dulu itu milik bersama, di mana semua orang boleh haji dengan cara masing-masing, dengan format yang ditentukan mereka. Tapi setelah ada surat baroah, orang musyrik tidak boleh haji. Berarti kan batal semua, atau mereka bisa haji, kenapa? Batal. Makanya maklumat pertama, wa Allah yahujja badal aminus rikun, wa Allah yatufa bil baiti oryan. Dan sama dong, kenapa disebut maklumat pembebasan bedong? Paham apa? Bedong, orang mau bebas orang payah. Jadi khulafah ini jadi apa? Khulafah. Taman kalau ingin detail belajar di kitab kayak Hayati Sahabat atau Ibnu Katsir, kitab-kitab yang mu'alifnya itu latar belakangnya ahli sejarah. Yang alifnya itu latar belakangnya ahli apa? Sejarah. Itu nanti kelihatan ya. Anak riyen Nabi itu akrab banget yang musyrik. Bahkan Nabi itu bisa urip nganti sepuluh baru kayak wong musyrik. Rupanya Sayyid Abbas.
Sampai tak ceritani ya. Nabi Muhammad niku piyambakan teng Mekah Islam. Tiap musim haji niku ketemu tiang-tiang Medina. Tiang Medina didakwai Nabi iman. Ini sekitar 70 orang. Niku terus matur ngeten, ya Rasulullah, timbang sampean ning kene dikuyo-kuyo, pindah mawon teng Yatsrib. Riyen Medina jenenge napa? Yatsrib. Pindah mawon teng Yatsrib. Jare Kanjeng Nabi, aku rong diperintah pengiran. Niku bareng musim haji berikutnya ngotot dipindah. Niku nggih perjanjian politik. Kanjeng Nabi sebagai bocah junior dibaturi saya sahabat sama delok engkang dibaturi sinten saya. Saya apa sih paman? Zaman itu saya muslim. Saya apa? Muslim. Apa itu apa? Saya muslim. Karena perjanjian itu manjen tentang fisik benisi api Makkah. Negone lereng gunung. Hei para wong Yatsrib. Nah, kue pancen serius nanda tangani kontrak. Di mana Muhammad gak mbok sio-sio. Ora kue nak wis bosen mbok tinggal. Yo tak lepas ponakan kuwi. Tapi nak kue mbok bosen mbok tinggal atuk mulai saiki. Muhammad gak usah mbok gowrono. Mergo sak elek-elek wong Mekah mahum biqatili. Sak elek-elek wong Mekah, sak gedhe-gedhe wong Mekah tidak akan membunuh Muhammad. Mergo apa? Terikat perjanjian. Wala sampe apa cara do kaget. Wong gedhe ngono kok gedhe ngono tok. Paham ya? Cara Madura wis baca, cara wong sambat kemudian menapa? Wong gedhe ngono kok ngono-ngono. Paling sholat tiga ibadah kan ngono-ngono tok. Paham tidak sampai nopo Bu? Mulane saya kapan berani jamin nak kowe ra tenan Muhammad atau ning Mekah kok sak elek-elek wong Mekah mahum biqatili tidak akan sampai nopo Bu? Mergo aturane kok aturan kesetelan, kesukuan, kekabilan bulat nang detek. Napa? Detek. Lalu ibadah Mekah. Mulane Mekah di Medina modern iki. Modern apa? Dalam tata negara, tata berbangsa itu modern. Saat ini malah bu, saat ini kan kawalan wahidah. Ibadah standar dua lebih. Nopo saat ini kan malah kawalan apa? Wahidah. Nah, itu kalau kemana tidak tenang. Mengkaca pulau bahwa Sawarikul Anwar karangan Syekh Muhammad itu imigrasi di Sahadat. Kedaga Besmus. Mengkaca pulau sama-sama Fatul Mu'in. Mas aku telah tersinggung, aku Islam mau libai itu seni imigrasi bisa ada no. Mereka bawa kitab cara mereka kurang apa bid'ah sih. Masa saya ada asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah mu'alaf. Cara sampean-sampean ini NU di Mekah mu'alaf. Mu'alaf bisa ada no. Nah, udah kubur sirik, tawasul sirik, sirik. Jadi ahli sunnah dari barang salah senengane maksiat. Nah, wae senengane di paham. Nah, bahasa Jawa enak, ora darani sirik barang maksiat. Oh, bejat ngono. Jadi ora ono bahasane. Ora jelas. Bocah nakal, bocah bejat, bocah ora jelas. Aku ngono, ora tau muni apa? Paham. Sebab itu baru di sini maklumat tidak hubungan Allah dengan musyrik seputar aturan-aturan tadi. Termasuk akhirnya ada aturan innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim. Lewat aturan ini, lewat maklumat ini semenjak ini tidak ada hak bagi orang musyrik untuk haji ba'da 'amihim. Ini maksudnya aturan-aturan yang dibatalkan, termasuk pembatalan hak orang musyrik bisa haji. Boleh ini semua mawon sinau jiwillah, soalnya kira-kira ngomong garis umumnya kira-kira. Fa'adha nama ngomong seperti dina aliyah manasri dimina biadil ayat wa alla yahujja ba'dal ami musyrikun wa la yatufu bil baiti napa qoriyanun wa la yatufu lan ora bil baiti ana ibadah wa sapa qoriyanun sapa wong itu. Rawahu riwayat ing hadis sapa Al-Bukhari. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Fa in tubtum lamun tobat sira kabeh minal kufri saking kekafiran, fa wa mongko tawi apa taubat utawa fa wa mongko taubat hukum iku khairun luwe apik lakum kedue sira kabeh. Wa in tawallaitum mbon illa lajinun
Wa in tawallaitum lamun ningu sira kabeh anil imani sanging iman fa'alamu mongko ngerti sira kabeh annakum satemene sira kabeh guiru mu'ajizillah iku ora bakal iso nglemahno apa. Wa basil lan ngekei berita sira ngekei maklumat sira akhir sing ngekei maklumat sira alladzina kafaru ing wong sing kafir ada sing lasik soal ingin kang nglamun ingin kesingkang sing larang. Lan iki kula tak terusaken iki sampeyan gak salah paham ya. Hukum Mekah riyen itu lebih modern dibanding hukum internasional saat ini, nah masalah perjanjian. Jadi riyen itu ngeten antarane ulama wae. Perjanjian saat dibikin itu harus dimaklumatkan, ya. Saat dibikin harus apa? Dimaklumatkan. Begitu juga saat dibatalkan. Itu tidak boleh sepihak, juga harus apa? Dimaklumatkan. Dan maklumat itu harus yang kira-kira didengar orang banyak. Kalau dulu kan nggak ada TV, nggak ada koran. Ini diumumkan di musim haji. Karena musim haji adalah terkumpulnya beberapa kopi. Jadi musim haji dipilih sebagai media karena di situ waktu kumpulnya orang banyak. Orang kok khianat tersuntak-suntuk dibatalkan apa sepi? Sebab itu Quran itu tradisi ngoten. Wa imma takhafanna min qaumin khianatan fambit ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul kha'inin. Wa imma takhafanna, jika dalam mitra perjanjian itu kamu takut dikhianati atau curiga mau dikhianati, fambit ilaihim ala sawa. Maka umumkan bahwa kita juga dalam posisi sama. Kowe nak khianat, aku yo khianat. Nak kowe batal perjanjian, aku yo batal perjanjian. Iku riyen, jadi modern sekali dulu perjanjian. Kanjeng Nabi piyambak diwarai pangeran, diutus pangeran. Ketika orang musyrik atau musuhnya itu melayani janji, Nabi juga harus mengumumkan bahwa perjanjian ini batal. Paham ya, Pak? Fambit ilaihim. Sebab itu aturan-aturan kemusyrikan yang mau dibatalkan juga nanti diumumkan secara terbuka. Gini ku Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali kan ngumpulno teng Mina pas musim napa diumumkan di Mina terbuka. Para suku ini disebut semua. Sekarang semua perjanjian dengan kita kelompok Islam batal semua. Disebut hadhihi napa disebut napa bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum. Ahadtum cara nakuni jenenge fi'il madhi sing wis mbok lakoni perjanjian sira kabeh. Kamane wis jadi perjanjian yang sudah ditandatangani, aturan yang sudah dijalankan itu batal semua. Lagi yang ada prakondisi ini modern Islam wonten pra napa? Kondisi. Batal itu kan merubah beberapa teknis yang terkait. Juga terkait dengan sarana-prasarana yang terkait. Sebab itu dikasih waktu 4 bulan untuk semua mempersiapkan menyongsong perjanjian baru. Ini ku fasihu fil ardi napa? Arba'atan napa? Asyhur. Jadi modern sekali itu orang batal terus dieksekusi ngoten. Wonten pra-peradilan, wonten pra apa eksekusi. Juga difinalkan wonten apa? Cara ini prakondisi. Paham napa? Dan itu diberi waktu arba'atan napa? Asyhur. Lan kula bolak-balik sumpah kudune kabeh santri utawa wong alim kudune modern. Paham ya? Karena Quran itu sangat modern. Paham ya? Dene nek modern no ya rapati ngalim, ora rapati paham. Karena tidak artinya kalau kita sering baca Quran itu tahu betul bahwa Quran yang meskipun hukum samawi itu aturan-aturan teknis itu dipersiapkan betul, termasuk aturan cara perjanjian, cara membatalkan, cara membuat prakondisi, termasuk prakondisi. Setelah dimaklumatkan itu ternyata ada fasihu fil ardi napa? Arba'atan napa? Asyhur, diberi tenggat waktu berapa? Jadi tidak langsung dieksekusi itu tapi ada apa? Prakondisi. Berarti kalau melihat Quran begitu kan lucu kalau kita terus main pukul enaknya di orang-orang maklumat, orang-orang perjanjian ngerti-ngerti digerebek, dipukuli dan sebagainya. Ada aturannya. Wong ngadepi wong musyrik yang jelas-jelas diri kemauan wonten masa jeda bener 4 bulan. Baru setelah masa jeda 4 bulan faidan salakol asyurul hurum fakulul musyrikin. Jika dalam prakondisi itu orang musyrik tetap ingin melawan
Artinya tidak menerima format Islam, tapi mereka ngotot dengan formatnya sendiri. Misalnya format Islam, kalau haji nggak boleh glodor. Format mereka tetap glodor. Setelah 4 bulan seorang musyrik ngotot dengan formatnya sendiri, orang Islam tentu ngotot dengan format Samawi, maka faqtulul musyrikin baru terjadi boleh perang. Karena perang ini adalah perebutan format haji. Wong musyrik ngotot oleh glodor, wong Islam tetap tidak boleh glodor. Itu diberi waktu kita 4 bulan. Faidan salafal asyurul hurumu faqtulul musyrik. Jadi indah sekali Islam, rasional. Semuanya itu ada tenggat waktu, ada aturan main. Akhirnya dalam waktu 4 bulan itu banyak orang musyrik yang masuk Islam. Paham ya? Karena diberi waktu. Andai kan tidak masuk Islam, boleh diperangi. Jadi itu faidan salafal asyurul hurumu faqtulul musyrik. Paham ya? Jadi orang kok ayatnya gue jupuk fakturul musyrikin. Kok ketemu musyrik pateni orang diwaca ngarepe faidan salafal. Akhirnya jadi ekstremis jadi apa? Buat pelaku rasakan ya. Ilal ladina kecuali wong akeh akadum kang nglakoni kang napa nggawe akad perjanjian sira kabeh ilal musyrikin sanging pira-pira musyrik. Semalam yang kusukum lan iki. Mongko nuli orang rusak sapa musyrikin kok ing sira kabeh sean babar pisan min surutil ahdi sanging pira-pira syarat perjanjian. Walam yudhiru lan yo ora bela sapa musyrikin yo awinu tegese ora bela sapa musyrikin alaikum ngatasi sira kabeh. Ahadan ing wong suci minal kufari sanging wong kafir. Fa'atimu mongko nyempurna sira kabeh ilahi maring musyrikin akdam ing perjanjiane musyrikin. Ila muddatihim ilang tido imuddatihim tumeka mari enteke perjanjian musyrikin ala dirupane perjanjian ahadum kang wis nglakoni perjanjian sira kabeh alih ing atase musbut utawa alih ing atase muddat. Lah niki apike Islam. Sedang orang-orang musyrik yang tidak melanggar perjanjian dan mereka tidak pernah berkhianat dengan membantu orang kafir memusuhi Islam. Fa'atimu ilaihim dan maka perjanjian itu harus kamu pegang, nggak boleh dirusak. Mergo inna wa ta'ala Allah yuhibbu seneng sapa wal muttaqina ing grogong sing takwa. Bi'it mamil uhudi kelawan nyempurnakno napa perjanjian. Saiki paikan salah ngomong konalikane wis entek, foroja tegese wis entek wis metu apa ala syurul kurum pira-pira wulan haram. Wa utawi al asyirul qurum ku akhiru mudati takjil itu batas akhir jeda nggih batas akhir napa jeda nggih masa napa prakon di sini cara batas iki napa prakon di akhiru mudati takjil faktu mongko merangino sira kabeh al musyrikin ing pira-pira musyrik khaitu wajah tubuhum kapan wae metu sira kabeh ing musyrikin fikilin ing dalam tanah halal au haramin utawa tanah haram wa kudulan nang sira kabeh menangkap sira kabeh ing musyrikin bil asri lan boyong waktu ruhum lang ngepungo sira kabeh ing musyrikin fil kilai ing dalem pira-pira ngetara mriki terowongan napa-napa wa khusus lan pira-pira benteng kata ayat terus sehingga kebentel sapa musyrikin lal qati maring perang utawa pembunuhan awit Islam itu Islam waktu dulan napa ngawasi sira kabeh lagum kedhe musyrikin kula marsotin ing saben-saben tempat pengawasan etori kentek dalannya suku kang bakal liwati sapa musyrikin ku ing tore Wanat bukuli tena sopi lapat kuli ku ala nasil covid ing atase najak covid. Fa intaku mongko lamun tobat sapa musyrikin nal kufri saking kekafiran. Wa apa mulan padha nglakoni sapa musyrikin as-shalat ing salat wa atu zakat. Lan padha nglakoni zakat fatalu mongko bebasno sira kabeh sabilahu ing jalane musyrikin. Wala ta'arudulan aja nyinggung-nyinggung utawa ganggu sira kabeh lagu maring musyrikin. Inna wa ta'ala Allah iku kafurun agane purane rahimun terake welase liman kedhi wong tobat kabeh kang tobat apa man. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka wa in ahadun namun jaluk akad damai to jaluk akad suaka politik terus niki mulane Quran modern ya mriki akad suaka politik wa in ahadun lamun utawi wong musyrik jaluk suaka politik akad aman minal musyrikin marfuun bi fi'lin yufassiru istajaraka tegese jaluk akad aman sapa ahadun nal musyrika isira oleh maknani Imam Suyuti istakmanaka tegese jaluk akad aman jaluk suaka politik sapa ahadun al muslimin ka ing sira minal qatli saking den pateni saking den serang
Fa'ajir mongko ya kudu ngekeki akad aman sira ing ahadun minal musyrikin. Amin tegese ngekeki akad aman sira ing ahadun minal musyrikin. Kata asma singgo krungu sapa ahadun minal musyrikin kalam apa ing dawuh Allah Al-Qur'an iki Quran. Jadi iki wonten pembinaan. Sedang orang musyrik yang ragu ya, dalam waktu 4 bulan dia kan ragu. Apa tetap musyrik, apa ngikuti konsep Islam. Ya, masa jeda 4 bulan ini tentu membuat bimbang. Apa dia tetap dengan format kemusyrikan, apa tertarik sama Islam. Nah tentu tertarik itu butuh pendalaman, butuh pelatihan. Maka jika orang musyrik minta Muhammad, minta Nabi untuk didamaikan, dilindungi di masa jeda, karena ingin belajar Islam, harus dilindungi dan harus diajari Islam. Hatta ya Allah, kalam aku. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi orang pelan-pelan yang dibahas, kemudian ingin membandingkan Islam dengan kemusyrikan, dia diberi hak. Kemudian mereka diberi hak belajar tentang keislaman. Wa in ahadum minal musyrikin tajaruka fa'ajirhu hatta ya Allah. Nah, saya ora tahu dibina pelan-pelan. Paham, ini Quran ini buatan dawuh Gus Ba, buatan dawuh ulama, ini dawuh Allah. Bahwa semua yang terkait dengan makhluk antar manusia itu aturan. Ini kalam Allah, ya buatan gawe-gawe pulau. Ada aturan. Di masa jeda dengan orang musyrik tentu ada kebimbangan. Masuk Islam utawa syirik. Dan tentu kebimbangan ini butuh pendalaman, pelatihan, perbandingan sehingga mereka diberi hak istajaroka di fa'adir hatta yasma'an apa? Kalam. Paham ya? Lalu bener kok itu mestine ora ana wong alim sing gak modern. Paham? Mestine. Paham ya? Nah, tapi Quran disupport bahwa wiridan, istighfar bus warga, istiqomah jamaah mlebu napa? Warga. Angger Quran kok terkait hubungan manusia itu ora ono. Iku napa? Barang orang modern mitra anjuran muslim sekuler, orang Islam. Padahal aturan itu ada di Quran, mitra dengan muslim itu ada aturannya. Paham gitu? Ada apa? Ada aturannya, ada formatnya. Termasuk niki wa in ahadum minal musyrikin tajaruka apa? Fa'ajir hatta ya apa? Kalam. Paham ya? Jadi masa jeda itu masa bimbang. Di masa bimbang mereka punya hak untuk mendalami Islam, untuk memperbandingkan Islam dengan format kemusyrikan. Dan itu Nabi dan para sahabat wajib melindungi. Tsumma ablighuma mana? Harus di tempat yang aman, harus diproteksi. Paham ya? Kalau tadi harus diberi suakan apa boleh? Aturan Islam ya, sing lewat kitab suci. Nah, misalnya kisah apa? Nak ngoni kono Quran ini gak apa. Pokoknya agar jalin mitra orang Kristen, non Islam, jadi ini wes non. Apa PKS tidak tahu itu? Ya, apa repot tadi? Semua kalau betul melok-melok, kalau boleh jadi golput. Mesti golput itu mereka betul. Nah, orang murid golput haram. Nah, kalau ini tidak mau bagi ibu cerita, tapi golput orang ikan haram. Dan itu kan fatwa yang ganggu ngawam, udah ngalimnya kayak fatwa. Padahal wong ketuane mu ibu baku ah. Nah, ketuamu ya kisah iki penambah kulo ini. Wong ketuane lalu baku ah. Dia buat kulo golput, ada golput. Mari itu banyak pangeran desain kulo banyak golput. Berian banyak golput kulo ya. Wingi delalan itu pas pilihan legislatif pas kulo ke Mekah. Juga bilang presiden, ini adalah buat nanti niat golput. Jadi kalau nanti ngomong tentang TPS, bujuk kalau kartunya hilang, bisa hilang. Kalau ini pakai TPS, itu jangan lupa kartu hilang. Wah, gitu tenang, bujuk beneran. Jadi nasib pulau itu nasib golput, jadi buat niat golput, tapi nasibnya apa? Golput. Nah, sampai itu nilai wajib. Anak mui, sampai wajib anak apa? Ya, anut wajib. Wae sing ra ngrasa alim kudu anut tempo. Nah, alim yo saingan fatwa, antara wong alim bisa saingan apa? Fatwa. Sitok apa SPY, sitok fatwa JK, sitok fatwa sembako. Jelas ngoten nggih, sakniki sampean menjadi kula pancen niat tenan nggih. Saya ini ngendikan boten di depan jenengan, di depan Allah. Kula boten urusan, sampai jenengan boten urusan.
Wong kula ngomong iki ora kisabe, Pak, sing kita kula mboten jenengan tapi pengen. Jadi Quran itu mengatur hubungan dengan manusia termasuk non-muslim. Mulai dulu. Bahkan Nabi itu bisa hidup terlindungi termasuk barokah jasane non-muslim. Yaitu gara-gara sistem kemitraan, sistem suaka politik. Kurian terus Islam yang ada di Palestina dulu namanya Sam. Sam itu dulu teritorial Romawi. Yes. Rian Sam teritorial apa? Romawi. Sehingga komandan teritorial Romawi di situ ada Heraklius. Ini di surat Nabi. Karena Hiroklu tidak Islam, tapi dia ngakui Nabi Muhammad sehingga memberi suaka politik pada umat Islam yang di kawasan itu. Termasuk Raja Kabasa sebelum Islam pun dia sudah memberi suaka politik sama Kanjeng Nabi. Mulanya Nabi itu sering hijrah. Itu bukan berarti tempat tertuju itu sudah menjadi Islam. Nabi diambak di Mekah, orang Islam mau Mekah, kemudian orang luar negeri. Orang dalam negeri, orang Islam, kemudian luar negeri. Tapi Nabi sering keluar. Nabi hijrah ke Madinah itu kan hijrah ketiga. Hijrah tuh ilau habasati ula, ilau habasati tania. Itu saja ada yang mengatakan sempat hijrah ke Taif. Ya, dan kita para yang besar itu juga sempat hijrah kemudian. Tapi atas nama sistem suaka politik tidak ada masalah hijrah sama daerah non Muslim. Jadi kok nganggo sistem kafalah, sistem apa? Kafalah. Terus ini kafir. Paham ya? Untuk diakui warga negara di situ, dia disetujui oleh ketua suku. Jadi kan sama kita lihat aja ya, contoh paling gampang untuk menjadi anggota sana, misalnya SBY digoni pakaian sana ada sana, jika anggota digoni ngono dianggap warga sana, anak suku, jadi apa? Itu memang dulu ya begitu itu, sehingga keberadaannya dilindungi dan dianggap warga situ. Nah kompensasinya termasuk nggak boleh dibunuh, diusik, digangguan. Tapi gitu, karena Nabi juga mengalami hal yang positif dari mereka, Allah mengharuskan Nabi juga menerima itu dari mereka. Rupa-rupanya wong sing rong gelem Islam lah nanjuk perlindungan Nabi wajib no. Ini hasil orang kok gelem dilindungi, ra gelem. Akhirnya ono hukum wa in ahadun minal musyrikin astajaruka ya Pak Hadir. Saya iya gentenan nek makna orang musyrik di perlindungan kuwe. Ya Pak Hadir. Hatta ya apa? Kalam wa tumma ablighu napa? Mana. Tetapi kan musyrik ya anggap bae dari jadi anagum kaumul layalam. Anggap bae cek musyrik mergo ora paham. Paham ya? Ora mergo musuhi ku kuwe. Mana Nabi ngendikan Allah mati kaumi Pak Indagum napa layalam. Jadi sami kalian niki summa ablighu makna mergo dari gabi annagum kaumul layalam. Beri mereka rasa aman karena bagaimanapun mereka belum tahu. Fadilhu mongko ngekek akad aman sirahu ing ahadin minal musyrikin. Amin bu. Tegese ngekeki akad aman sirahu ing ahadin minal musyrikin. Hatta asmati gong rumus sapa ahadin minal musyrikin kalam Allah ing Allah ing Quran atase Quran. Suma abligu mongko nuli nyampe no sirahu ing ahadin minal musyrikin makmana bu ing tempat daerahe ahadin minal musyrikin. Dan ini hebatnya Islam ya. Mau dia amnihi tegese panggonan suaka politike ahadin, panggonan habitate. Wa te mau di amnihi ku daru kaumi. Iku daerah kaume wong iku. Ilam yukmin namun urung gelem iman sapa ahadin lan musyrikin. Artinya ngeten iki. Orang yang menjajaki Islam tentu tidak bisa ditampung di tanah haram karena tanah haram harus terbebas dari orang apa musyrik. Tapi karena dia kula nuwun, mau sowan Nabi, mau mengutarakan maksudnya minta akad aman, Nabi ini harus mengawal. Jadi tentarane Nabi atau sahabatnya Nabi kudu ngawal wong iku terlindungi sampai ke omah. Paham ya? Terlindungi sampai omah. Jangan sampai orang ini di jalan kemudian ditebas oleh Islam ekstremis Pak Rukin Mustafa, paham ya? Mergo dianggap akal musyrik oleh ditebas. Niku kan nyampe no nganti kok desa nek kon nglindungi Nabi summa abliku napa? Mamana ya iku daru kau. Mergo ana tembunge cara Jawa ana napa? Niku hebat. Ae mau dia amnihi tegese nggon amane ahadin musyrik.
Wa daru mau diamnihi ku daru kaumi iku omahe kaume ahadin nam musyrikin. Ilam mukmin namun orang gelem iman sapa sinten ahadin nam musyrikin. Lah tujuane apa kok dikei hak jeda liang duro supaya iso angen-angen sapa ahadin nam musyrikin fi amrihi ing dalam urusane ahadin minal musyrikin. Diberi waktu jeda atau enggak tujuane dia tertarik Islam atau tetap tertarik ning kemus. Tapi diberi hak, masa jeda tenggang untuk berpikir diberi apa? Dan itu harus dilindungi, di masa-masa itu harus dilindungi. Dari kalimat guru, saya mengkono-mengkono barang yang kasebut kubian aku. Kelawan sak temene nopo, wong musyrik kaum meniku kaum layak lamuna kang orang ngerti sapa kaum. Orang ngerti dinawahi ing tatanane Allah. Salah beda mongko dinawahi ing tatanane Allah. Salah beda mongko ora tanpa orang atau wajib lagu gede musyrikin min sama Al-Qur'ani songkong rungokno Quran di masa-masa ragu atau bimbang ya wajib diulang Quran li alamu supaya jadi ngerti sapa musyrik. Jadi wong-wong sing masa-masa bimbang enggak apa-apa kita ajarkan Quran. Mulane cara kula pribadi kita ini kan sudah yakin kalau Quran itu pasti benar. Memang kita tahu kalau orang orientalis atau orang kafir ingin merusak Islam, memang kita tahu. Tapi tidak apa-apa, kita tidak apa-apa. Kita berlapang dada kalau Quran sekarang jadi kajian misalnya di McGill di Kanada. Sekarang ada sekolah-sekolah perbandingan agama. Lah anak kue rawani kan berarti dia mamang Quran ora kena didu. Paham ya? Wah, Quran dipelajari orientalis wong kafir, paling apa dirusak tok. Tidak usah begitu. Bagaimanapun dulu zaman sejarahnya Nabi, orang-orang yang bimbang juga diberi hak untuk memperbandingkan Islam dengan kemusyrikan. Paham ya? Tidak apa-apa. Kita itu yakin kalau Quran itu pasti yang lebih unggul. Secara sejarah saja lebih unggul. Wong Quran ditulis ketika wahyu datang langsung ditulis. Sementara penulisan Injil ratusan tahun setelah Nabi Isa. Wong Injil itu wong Ibrani ditulis bahasa Yunani. Artinya sama-sama diperbandingkan tentu kejagalan-kejagalan itu lebih dekat ke selain Al-Qur'an. Quran ketok. Kanjeng Nabi bahasa Arab. Quran nanti saat ini bahasa Arab. Mulane ra usah Quran di Indonesia ana kaya riyen sapa itu tinju Malang. Cocok Quran itu tetap bahasa Arab. Mergo ben ketok nak nabi ne asal usule wong. Soal kira iso maca Arab kok meneng. Lho kita fakih kan ngoten. Fakih ku penak. Nak wong ra iso maca Fatihah, niku kon maca saliyane Fatihah asal termasuk Quran. Nak iso kon meneng bi qadril Fatihah. Wala tajim ora diganti terjemahan. Paham ya? Lah yo enak meneng to timbang komat kamit maca terjemahan. Dibanding enak malah makilem. Cara hukum pakai ngoten. Wong nek iso Fatihah kan maca ayat banding Fatihah. Kalau tidak bisa disuruh diam selama kadar membaca Fatihah. Ndak usah terjemah. Paham ya? Mergo keoriginalan Quran itu termasuk karena khasnya yang masih bahasa Arab. Paham ya? Mungkin nanti saat ini itu para penginjil itu kan bingung karena kitabnya sudah cari yang Ibrani-nya susah. Kalau Islam kan tetap masih pakai khasnya nopo. Maka tidak usah grogi. Asal Quran yang dikirim ke mereka masih Quran asli kita, tidak takrif ya tidak apa-apa. Kecuali memang ada kiat-kiat atau trik-trik untuk mentakrif merubah. Selama masih Quran asli tidak apa-apa. Misalnya jadi bahan perbandingan. Nah, sekarang tidak bisa toh. Era globalisme tidak bisa gitu. Kasus dulu lebih sering moto Barnabas, misalnya dulu lebih sering moto Injil. Tak pikir semua peneliti juga sering baca kitab-kitab suci yang lain. Sama pendeta-pendeta lebih sering moto apa? Quran. Kalau nanti tak pendeta kudus, Bapak, bagaimana Anda mengartikan ayat ya alal kitab lastum ala sein hatta tuqimut tauratan apa? Injil. Kamu tidak akan benar sebelum melakukan Taurat dan Injil. Sementara orang Islam hanya melakukan Quran. Padahal Qurannya sendiri menyuruh berpegang juga sama Taurat dan apa? Ini ayat lastum al-atayan hatta tuqimut Taurat apa? Romdan Al-Buti itu dokter hebat Islam sekarang hidup di Damaskus. Sekarang menjadi tren ya. Kalau dulu kan era itu Kordowisata sekarang kan Romdan Al-Buti. Ini enggak sering ketemu pendeta-pendeta Kristen sering dinya.
Bagaimana Anda menyangkal Isa sebagai Roh Kudus, sementara kitab Anda mengatakan wa ruhuwa wa kalimatuh. Istilah Quran tentang Isa kan ruhuwa wa kalimatuh. Ruhuwa terjemahan bahasa kan mirip roh napa? Kudus. Ora pusing. Napa? Sama sekarang kita global. LSM juga meneliti pesantren sudah bersih nih kota, bodoh. Santri ya roh LSM mahasiswa ya roh LSM. Santri saya kira global. Pejabat ya roh LSM kiai, belum bisa alami duit. Kiai ya roh LSM apa? Sekarang saya global, sama-sama transparan. Itu siap nopo. Diteliti, diperbandingkan, tidak apa-apa. Kira-kira di rumahku kira di bawah, di tiba rugen ya ragu apa? Memang begitu, itu tidak apa-apa, itu sudah kuno dulu tidak apa-apa. Nyatanya orang musyrik yang di masa jeda juga diberi hak belajar Al-Quran dan bahkan dilindungi. Padahal mereka belum mau karena untuk iman itu butuh perbandingan. Fa'ajirhu hatta yasma'an Allah. Malah ini termasuk geopolitik. Malah ini kalau cerita nih, sampai ngerti. Nabi niku hijrah ke Medina. Walhasil natijahnya Nabi hijrah ke Medina. Medina niku komunitas Yahudi. Niku Yahudi Quraisy dan Bani Nadir. Kena apa Nabi kok orang diusir saka Medina? Padahal pendatang baru nggawa ajaran baru. Mergo cara Yahudi saiki cek capek. Duwe agama anyar iku mau ngaku-ngaku tok hakikate golongane kita. Buktine nek salat madhep Baitul Maqdis. Jadi Nabi tahu diuntung tahu nek salat Baitul Maqdis. Berarti padha mek agama apa? Yahudi. Mulane wong Yahudi yo bingung ngadepi Nabi Muhammad wong anyar sing ngaku Nabi yo bingung. Yo khalifu dinana wa tabi'u belakang. Agama itu nak kiblat Pak Hanut maksudnya piye? Lah berhubung Yahudi memang dilindungi orang jelas musuh. Orang jelas apa? Musuh. Jadi orang jelas yang penting. Mirip SBY, mirip Jika yang penting tok loro. Wong barang mesti orang sing ora jelas al-halalu bayinan wal haramu ya napa? Tapi mesti wa beda umur mustahil ya. Halal ya jelas, haram ya jelas. Tapi antaranya ini ono setengah rajul jelas. Wa beda umur napa? Quran ya sami. Guna umul kitab tapi wa ukhra ya mutatab. Akhirnya mau Yahudi kan mata ini Muhammad kan gede teman-teman jora itu. Mereka dianggap penguat mitos Samawi di mana Baitul Maqdis adalah pusat kegiatan Samawi. Delalah cahanya iki kiblat madhep Baitul Maqdis. Aman Nabi Muhammad aman atau dipisoyungnya begini. Ini geopolitik karena kita kumpul orang. Misalnya gue, kiai benderani nasional belum bahasa Indonesia, paham ya? Pejabat benderani Islami latihan salam gampang. Bahasa itu, kemudian geopolitik ini wakal-wakal apa? Gue orang tak gede nyentuh diri dunia mesti ngotot. Toto itu, pengiran singgah, dikira toto, membeli di sini, semuanya sunai pengiran, gila apa? Toto itu. Jadi kemiripan. Sausnya 16 bulan. Akal yang Yahudi kan Nabi. Delalah untuk kitab kon madhep Ka'bah. Wah, Yahudi terketok asline jebule musuh apa? Jebule apa? Musuh. Akhirnya tukaran. Tapi bareng tukaran ono hikmah. Nabi madhep Ka'bah hikmah gede. Pendeta-pendeta Yahudi sing jujur niku terus masuk Islam. Mergo gara-gara ini sederhana. Man utun fit Taurat annahu yuhajiru ila Yatsrib wa annahu shalla ila qiblatain. Para nabi salat masuk Baitul Maqdis. Pakar-pakar Yahudi, pakar Yahudi ini mikir. Jangan-jangan saya kita bentuk tenang. Jadi grup-grup masuk Baitul Maqdis mergo Madinah masuk Baitul Maqdis. Jangan-jangan saya ingin bentuk napa? Bentuk. Jadi umumnya Madinah masuk Baitul Maqdis, malah masuk Baitul Maqdis. Barang Nabi madhep ning Ka'bah berarti terbukti nak saiki sholat ila kiblat dan dua kiblat. Akhirnya kan masuk Islam. Termasuk ciri Nabi akhir zaman sholat ila kiblat.
Mulane omah sing dienggo salat Nabi ila kiblaten saiki diabadekno jenenge masjid napa? Kiblaten. Paham ya? Mergo termasuk alamatin nubuwah. Akhirnya dites. Ini bersamaan baik kiai lah kudu pinter. Dites sampai tokoh-tokoh Yahudi. Mas, alasan apa kok masuk Ka'bah? Ya mergo kiblat Ibrahim. Ka'bah adalah kiblat tertua. Baru kiblat kemudian adalah Baitul Maqdis. Terus direview, terus tadi direview. Bukti ini aku Isra ke Mekah ilal Masjidil Aqsa. Berarti agamaku ngakoni dua kiblat. Gini ku Ka'bah kalian nama Baitul Maqdis. Terus dari Yahudi takok malih. Wa kiblatuna awalun min kiblatika. Kiblat itu luwih tuwa. Mergo Baitul Maqdis itu kabeh nabi tau ning kono. Nabi Musa Nabi Allah. Akhirnya Quran ngenyak Yahudi. Kutiha antum haula'i khadastum fi ma lakum bihi ilmun fama tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilmun. Wa huwa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sampai akhirnya finale Quran secara cepat ngendikan wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Sak-tuane Baitul Maqdis itu paling banter penanggalan itu dimulai Nabi Musa. Sak nom-nome Ka'bah paling wong sepakat, tetap sepakat maksudnya dimulai Nabi Ibrahim. Sementara generasi Ibrahim luwih dhisik timbang generasi Nabi Musa. Ini disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi dibakatam baraka wa hudal lil alamin. Lah nek kowe ora percaya fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Bukti otentik nak Ka'bah terkait Ibrahim ning kono ana maqam Ibrahim. Sementara Ibrahim disepakati periode sebelummu. Iku ketok nak Quran iki. Apa nek ora percaya buktine fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Akhirnya dia akan masuk Islam. Mereka nak ngono saiki ora cah bintu cah jarak. Paham napa? Jarak. Paham ya? Artinya jarak ben dadi nabi top yaiku untuk dua kiblat. Nak ngono persis alamate zaman di Mi'rajno yaiku minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sekarang dalam implementasi yo tahu salat madhep Baitul Maqdis, yo saiki salat tengkak. Saya itu parkirno, ben ngomong, saya itu sholat madhep Baitul Maqdis, ben jadi nabi dua kiblat. Saya ini final, mau nekap katro, paham kan? Mau bojak apa? Tapi rapopo, nak bukti stres rapopo, tapi maksudnya tak bukti. Ya kan kata tuh, wonten yang saya nama tualu, kataman apa? Baju wah, nak sholat madhep ngulon tok, sawane Allah ning ngulon tok, saya yang ngulon ngalor. Karena itu bukti stres rapopo. Tapi nak itu gua ajaran mboten saged kok. Paham ya? Syariat kudu ana standare. Pokoke nak kiblat nak boten Baitul Maqdis ya napa? Ka'bah. Tapi sekarang sudah baku teng napa? Jadi Nabi ini pinter tenan, maksudnya macam mongtok tenan. Mengenai sifatnya sidik, amanat tablik napa? Nah sidik itu santri mari sijak akeh sidik. Nah itu fatona cerdas repot. Gua cerdas yo butuh ngalim, butuh mikir. Ya butuh modal suwi macam-macam. Butuh ora kedonyan bar. Wong kula ngalime ngeten umpama doyan dhuwit menawa ora pati ngalim mergo sibuk. Nah sarepno napa? Dhuwit. Kalau nanti di para utusan bupati, alasannya nopo kecilan rapati butuh duitnya, dan aku ya seneng duit, tapi nak kakean bingung. Nak terdengar malah seneng, misalnya begitu juta orang juta seneng, nak saya kerja kok kakean jadi bingung. Maksudnya bingung sih, duit kan? Ya orang juta kan cepat entek, jadi bingungnya dilok, saya juta kan awet, jadi bingungnya suwe. Mereka duit kau pejabat itu tasaruf itu dipikir itu duit rakyat itu kembali ke. Tapi soalnya duitku pribadi. Misalnya aku dikai warisan orang tua aku 200 juta, kita tangguh bal-balan, kita tangguh apa kan salah lah Allah. Mau duit pribadi. Nah duit kau pejabat itu tasarufnya itu dipikir detail Pak, ya. Iki pribadi, waduk pribadi, waduk umum, peteng pribadi, peteng umum. Wah, sampai jelimet apa? Duit pribadi, misalnya orang-orang seneng Kulo kadang senengi tiang-tiang belagus kulo pengamat dari sini. Dia apa? Wae kulo panen kapal men akeh direm juta. Mau tak bal-balan yo terserah kulo pribadi. Nah tapi nak duit kok menteri kok bupati kok di umum.
Keringete wong tukang pajak bayar napa? Digo pribadi iso. Napa? Sampai napa? Lah daripada aku mikir bisa kalau usah. Napa? Tapi lihat-lihatnya kurun. Sama dia warai ya. Iya. Ya ini bukan apa-apa, kita panjang nonton aturan Islam panjang nonton. Nah, duit umum repot. Dadak tasarrufe manutun ilmu. Karena dia pribadi itu terus, duit pribadi itu bal-balan, punya kelatan, nyate jaran, oh dia pribadi. Duit kok pejabat itu, kecuali duit bayarannya pejabat, tapi rata-rata ini tidak tahu APBD itu, yang dibagi-bagi nonton toko-toko APBD itu duit pribadi. APBD gitu, dilebokno sosial ya. Sosial itu bahasa halus, pasti santunan, paham ya? Sosial itu dihalusno, pasti apa? Santunan. Jadi sing tok niku boten tok, wong pincang, wong bijak, terus wong tunanetra gitu niku wong kategorine apa? Orang-orang Islam duit kehormatan. DPR nakal, nak jaluk duit negara dari duit kehormatan. Ngekek iki dari duit santunan pas apa dhewe dari uang apa? Kehormatan. Nun dibaca enak apa? Murah prestasi jujur napa? Enak kanggo kiai dari duit sosial, kanggo mereka uang apa? Digo kalah-kalan kita digo napa? Kalah. Untungnya ra kroso, jadi tetap syukur. Jadi nak rokok itu penting, jadi orang tetap apa su. Jadi kadang bodoh itu penting. Gue ngawal syukur itu bodoh apa? Paham ya? Lo anak pulau makome wong alim, cukup syukur munajat dari pangeran, langsung tol cara kayak pulau barang makome pun tol. Repot, seneng duit barang repot. Ya biasa mau umum aja. Sing gampang entek-entekane yo ora mati akeh. Yo nak kula sampai ana terserang perkara. Betul apa ditompo asal sesuai peruntukan. Misalnya sampai kiai mati akeh rada pantes ana kok 50 juta, mati luwih akeh 100 juta. Yang usulane mau telu pada santrine loro proposal kuwe dikit. Ngoco iki ora aja setengah haram, ora iku setengah apa? Maksudnya ini mboten mbok aku mesti kula mesti pangeran kan iso diukur to nek wong kan iso ngilani awake piye. Ana audit iki wonten apa? Wong Kanjeng Nabi ora top-top wong. Kanjeng Nabi top-top wong. Pemimpin tertinggi Islam jatahe saka uang negara itu hanya umusil humus. 1/5 seprok. Ayo saiki sapa itu proposal perimanan separuh Nabi ku moto umusil wa'lamu annamal ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul. Nabi ora wis top pemimpin terbesar itu hanya berhak menggunakan uang negara seperti Pak. Mau kok ora Pak, iku ora pati kecap ruku potongan. Tapi itu hukum, ini apa? Jadi misalnya sama ngentet yang maksimal gitu kan kok. 1/5, 1/5, bukan 1/5 sampai hidup. Wah. Nah itu yang usah. Maksud itu, kayak itu duit. Agar sih itu nggak duit, apa? Duit jatah, duit apa? Udah cerdas, kita mau tuh cerdas kabeh. Lalu nganti saat ini wah dari kiai ini banyak coba nih ngoten-ngoten. Untung kalau biasa mawon artinya orang rasa kiai, orang rasa ulama, wae mulang-mulang. Bariku marung mlaku-mlaku damai. Soale kula niku kula kurun napa? Merdeka wae mulang-mulang. Karuan. Paham ini jadi peringatan ya. Jadi kalau masalah mitraan dengan non-muslim dan apa itu kuno dan itu disahkan oleh Al-Quran lewat aturan-aturan yang jelas termasuk saat kita membatalkan juga harus lewat aturan yang jelas yaitu lewat maklumat diumumkan. Mun kula terusaken. Kayak kali kaya apa elek aku nanti ora ana kulil musyrikin akeh biro-biro musyrik apa ahdun apa perjanjian inda wa ana ing kesane Allah wa inda rasulih. Wa hum kafiruna bi halate musyrik ngafiri kabeh dihima kan awalan rasul wa diruna tertidro kabeh
Ilal ladina kecuali wong akeh ahad kang gawe perjanjian sira kabeh Idul Masjidil Haram ana ing dekat tanah haram. Yaumal Hudaybiyah ing dalam perjanjian Hudaybiyah. Wa hum ta'aladina iku Quraisy wong Quraisy al-mustasnuna kang den istisnai kabeh ing kopi sange sedurunge iki. Lah niki etika perjanjian niki kaidah Quran nggih. Famat taqamu lakum fastaqimu napa? Lakum. Fama mongko utahe apa perjanjian istaqamu kang konsisten sapa musyrikun lakum maring sira kabeh ya fastaqimu napa? Lah mongko kudu konsisten sira kabeh lakum maring musyrikin. Jika perjanjian itu tidak dilanggar mereka, kamu juga tidak boleh napa? Melanggar. Fama mongko te apa istaqamu kang konsisten to istiqomah sapa musyrik lakum manfaat di sira kabeh. Akamu tegese padha nglakoni sapa musyrik alal ahdi ngatasi perjanjian. Walam yang kuduhu lan ora padha ngrusak sapa musyrikin ku ing ahd. Ya fastaqimu mongko napa konsisten sira kabeh utawa kowe ya konsisten lagu kedhe musyrikin. Alal wafai ngatasi nuhoni bihi lan ahd. Kalau mereka ada khianat ya kamu jangan khianat. Atau kowe mentang-mentang Islam para pangeran terus malah tukang khianat. Lucu tuh, ngatas nama pangeran malah gampang napa? Khianat. Nolong wae Cina ora apa-apa. Cina wae ora iman. Malah kowe nyolong atas nama iman. Malah kebilan to malah nyolong atas nama apa? Iman apa digojak nyolong. Gak apa-apa nyolong wae wong Kristen, ora iman nek kita kan iman. Berarti kowe nyolong atas nama apa? Iman. Nah, jadi demeni wong non muslim wah amat demenan di atas sama pangeran demenan di atas sama apa iman sing waras urip sing apik ora aturane ya pokoke sing kaitan kumpul wong napa ana aturane famat taqamu lakum fastaqimu wa mau tema iku sakti ya inna wa ta'ala wa yuhibbu seneng sapa wa al-muttaqina wong sing takwa kabeh. Waktu istiqomalan teman-teman konsisten sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahdihim ing atase perjanjiane wong musyrikin. Lah niki hatta naqdu sehingga padha ngrusak sapa musyrikin. Oleh ngrusak bi'anati Bani Bakrin sebab nggih oleh ngrusak oleh nulung Bani Bakar. Maksudnya nulung ngrusak dalam hal ini kelompok Bani Bakar nyerang ala Huza'ah ing atase Huza'ah. Padahal Huza'ah dalam konteks niki mitrane kanjeng Nabi. Jadi mitra damene mitra. Nah niki wow wis pokoke kula eling-eling mungkin ben kertas sampeyan. Kaya kaya kuno hale kaya apa lahum ke musyrikin wa ahdun perjanjian wa iyad baru alaikum la yarqubu fikum illa waladi mawal